Dalam mendukung peraturan Bupati nomor 68 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi dan berdasar surat keputusan Bupati Banyuwangi tentang pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi serta di tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi menyatakan deklarasi sebagai Kabupaten Inklusif pada tanggal 28 Agustus 2014. SMP Negeri 3 Banyuwangi merupakan salah satu sekolah piloting sekolah inklusi di Kabupaten Banyuwangi yang ditunjuk sekolah piloting di tahun 2014. Sekolah inklusif itu sekolah perpaduan antara siswa reguler dengan siswa PDPK atau ABK yang belajar bersama-sama dalam satu kelas dan kurikulumnya yang sama tanpa diskriminasi. Ya. Sekolah inklusif itu merupakan program pemerintah pusat yang tertuang di dalam Undang-Undang dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 terkait pendidikan inklusif. Perpaduan? Iya, perpaduan sekolah yang antara anak-anak reguler dengan anak-anak ABK. Jadi di sini sekolahnya jadi satu, belajar bersama-sama jadi satu. Itu biar tidak ada diskriminasi tujuannya. Di SMP Negeri 3 Banyuwangi itu dinyatakan sebagai sekolah inklusif sejak Banyuwangi dinyatakan sebagai Kabupaten Deklarasi Inklusif, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2014. Dan sejak itu pula SMP 3 ditunjuk sebagai sekolah inklusif dan salah satunya sebagai sekolah piloting yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188 tahun 2014 dan sesuai dengan Perbub Banyuwangi nomor 68 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi. Dalam pelaksanaan dan pemberian layanan, kami bersinergi dengan berbagai pihak. Yang pertama, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, bekerja sama dengan pusat sumber yaitu SLB yang ada di Banyuwangi. Yang ketiga, bekerja sama dengan psikolog dari RSUD Blambangan. Dan yang keempat, kami bekerja sama dengan Yayasan Anwarti yang bergerak di bidang dalam pemberian terapi dan penanganan anak-anak berkebutuhan khusus untuk lebih lanjut. Dan kerjasama dengan semua warga sekolah di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Di sini ada 21 siswa ABK anak berkebutuhan khusus dengan 7 jenis ketunaan, yaitu slow learner, ADHD, autis, low vision, tunadaksa, tunawicara, dan disleksia. Di sini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kelas 7-nya ada 8 siswa, kelas 8-nya ada 9 siswa, dan kelas 9-nya ada 4 siswa. Dalam pengelolaan dan manajemen layanan inklusif di SMP Negeri 3 Banyuwangi berjalan dengan sangat baik dan kondusif karena kami bekerja sama dengan semua pihak, dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Banyuwangi, wali murid, kemudian siswa reguler juga, kemudian psikolog, pusat sumber, itu kerjasama dengan harmonis sehingga layanan inklusif di SMP Negeri 3 Banyuwangi berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan SMP 3 Banyuwangi itu merupakan sekolah percontohan, sekolah inklusif percontohan nasional. Baik, kami bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Banyuwangi di tahun ajaran baru untuk membuat program pelayanan individual dan RTP modifikasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam rangka menyiapkan model pembelajaran yang baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi dan sesuai dengan kemampuannya anak-anak ABK. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak ada perbedaan. Mereka itu dijadikan satu dengan anak-anak reguler di kelas yang sama. Akan tetapi kami sebagai guru pembimbing khusus, kami memberikan layanan secara khusus
dan bahkan individu setiap seminggu 2 kali. Jadi kami memberikan layanan khusus itu secara seminggu 2 kali terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu, seperti layanan Minggu pertama misalkan motivasi dan bimbingan belajar, bimbingan. Yang minggu kedua materi pembelajaran, karena anak-anak ABK yang jelasnya di sini sangat ketinggalan dengan siswa-siswa yang reguler, makanya diberi tambahan. Yang ketiga pembentukan karakter dan keagamaan, dan yang keempat yaitu minggu keempat itu programnya life skill dengan Hubisit. Dilakukan Hubisit, tujuannya apa? Hubisit itu menyampaikan perkembangan siswa ABK yang kepada wali muridnya. Oke, mungkin waktu pelaksanaan yang terjawab Bu? Terjawab setiap 1 minggu 2 kali, hari Kamis dan hari Jumat. Itu di sela-sela jam pelajaran. Dia mengalami hambatan karena memang anak-anak berkebutuhan khusus itu kurang bersosialisasi, punya sifat egois dan tidak mandiri gitu. Anak ya. Juga adanya stigma yang kurang baik terkait anak-anak berkebutuhan khusus di dalam masyarakat, dan orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus itu bingung mau sekolah di mana, yang jauh dari SLB, kemudian anak berkebutuhan khusus ini harus sekolah di mana. Jadi kami sebagai guru pembimbing khusus memberikan layanan atau program inklusi, yaitu lembur seketi, karena ada kendala seperti itu ya Bu. ya, karena banyak kendala dan hambatan, akhirnya kami sebagai GPK memutuskan untuk membuat inovasi. Apa tujuannya itu? Biar tujuannya memberikan layanan yang terbaik dan maksimal gitu Pak. Oke, setiap tahun ajaran baru kami bersama saya dengan Bu Iwin itu memberikan sosialisasi terhadap Bapak Ibu guru bahwa di kelas 7 ada anak dengan jenis ketunaan, misalkan solener, adik-adik. Kami sampaikan, memberikan informasi dengan layanan seperti ini. Anak adik-adik itu diberi seperti ini cara menangani itu seperti ini. GPK selalu memberikan sosialisasi setiap tahun ajaran baru kepada Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah di sini. Layanan lembur seketi itu merupakan layanan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dengan pendekatan hati. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar supaya memberikan pelayanan yang optimal untuk anak-anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak reguler tanpa diskriminasi. Dan membuat program-programnya itu biar terlaksana, anak-anak itu biar selain belajar dengan anak-anak reguler, kita sebagai GPK memberi tambahan secara akademik dan non-akademiknya. Layanannya yaitu seperti sosialisasi, layanan sosialisasi, pelatihan kecakapan hidup, ya, terus bimbingan rohani dan keagamaan, bimbingan belajar kemudian tambahan, pendampingan belajar. Ya. Jadi setiap minggunya kami bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, dan kami sendiri memberikan layanan khusus untuk anak-anak itu setiap seminggu sekali. Bahkan kami mendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri Banyuwangi untuk mengasah bakat minatnya. Selain itu, anak-anak berkebutuhan khusus ini biasa bakat minatnya kami berikan layanan life skill sesuai bakat minat anak-anak berkebutuhan khusus. Misalkan anak-anak tersebut misalkan si A punya bakat menyanyi, ya kita ajari latih menyanyi. Si B misalkan sukanya pantomim, ya kita datangkan pelatih pantomim.
divisi A, misalkan puisi. Jadi dalam 1 minggu 2 kali, hari Kamis dan Jumat itu kami selaku GPK melakukan itu Pak, bimbingan dan layanan secara khusus untuk anak ABK selain dengan siswa reguler tadi. Baik kami selaku GPK setiap tahunnya dalam melayani anak-anak dalam PDBK itu yaitu mempunyai program jemput bola di sekolah-sekolah terdekat. Apabila sekolah-sekolah SD yang terdekat itu mempunyai ABK, kita arahkan untuk sekolah di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Kalau untuk ke jenjang sekolah selanjutnya, misalkan ini kelas 9 setelah ujian, kita menyiapkan rekom dari sekolah untuk sekolah lanjutan. GPK mendampingi sampai sekolah lanjutan seperti yang ada di SMK, SMA. Itu kita selaku GPK selalu mendampingi sampai dia diterima di sekolah yang dituju oleh PDBK sesuai bakat minatnya itu Pak. Alhamdulillah SMP 3 mulai tahun 2018 itu selalu mendapatkan juara-juara di tingkat kabupaten Pak, yaitu misalkan tahun 2017 lomba menyanyi juara 2, lomba pantomim juara 2, yang lomba puisi juga juara 2, lomba lari juara 1. Dan pada tahun 2018 seperti itu, juara 1 lomba baca puisi, yang juara 1 lomba menyanyi tunggal, juara 2 lomba puisi, dan juara 1 lomba melukis. Di tahun 2019 kita juara umum, masa selalu juara umum setiap tahunnya. Salah satunya lomba pantomim juara 1, juara 2 lomba bulu tangkis putra, dan juara 1 lomba menyanyi tunggal. Karena di tahun 2020 sampai 2021 pandemi tidak ada kegiatan terkait lomba SRS2M inklusif, jadi di tahun itu kita tidak ada kegiatan keluarkan karena tidak, kalau memang ada event-event SMP 3 selalu mengirim anak-anak yang punya bakat dari ABK tadi. Dan di tahun 2021 Putra Ramadan itu juara 1 lomba pantomim untuk monitoring. Setiap 1 bulan sekali selalu dimonitoring oleh Bapak Kepala Sekolah. Pernah ada monitoring pada tahun 2021 oleh staf kepresidenan Bu Anggi, dan 2022 dari Dirjen Sekolah Menengah juga memonitoring di sini, dan alhamdulillah hasilnya diapresiasi sangat baik dari semua monitoring itu Pak. Oke. Dan bahkan SMP 3 dinyatakan sebagai sekolah percontohan inklusif yang terbaik nasional karena pernah memberi praktek baik sebagai narasumber pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal yang diselenggarakan oleh Dirjen SMP. Tahun 2021 kita selaku GPK membuat inovasi, yaitu inovasi lebur seperti, dan alhamdulillah inovasi pada tahun 2022 di ke-1 masuk inovasi daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kedua di Pergub nomor 59 tahun 2021 Lebur seperti masuk nominasi inovasi daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan di tahun 2022 alhamdulillah inovasi lebur seperti layanan inklusif seperti di kebutuhan khusus itu menjadi narasumber praktek baik terkait aplikasi inovasi lebur seperti di sekolah-sekolah Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah tahun 2023 direplikasi 19 sekolahan. Kemudian di tahun 2023 alhamdulillah inovasinya sudah dimasukkan bukan nama sekolah lagi, tapi sudah nama kabupaten, Pemkab,
diajukan ikut lomba, alhamdulillah masuk 15 besar di Kementerian yang diselenggarakan oleh PAN-RB dalam sistem inovasi pelayanan publik. Jadi inovasi lembur seperti itu masuk 15 besar tingkat Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Ari Bagus Pranata, Media Indonesia Times mengabarkan.